Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maskur di sesi tanya Maskur lagi nih. Nah, setelah kemarin kita membahas ya tentang yang pertama itu tentang cara mengetahui kodam leluhur ataupun mengetahui kodam ya, kodam pendamping gitu, dan juga yang jimat itu. Nah, sekarang saya mau lanjut untuk membacakan dan nanti membahas bersama tentang apa yang masuk ke DM saya yang teman-teman itu tanyakan gitu ya. Nah, oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke DM saya ya di Instagram. Dan baik, ini saya akan memilih, nah ini tentang usaha ya. Ini juga mungkin teman-teman kalau usaha kan juga banyak ya yang tanya gitu. Mungkin nanti ini ada DM yang mewakili teman-teman. Akan tetapi kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun hal yang lebih spesifik yang perlu ditanyakan ke saya, nanti bisa juga DM ke saya ataupun ke Maskur Channel Official. Baik, langsung kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama ya. Seperti biasa ini selamat siang Maskur gitu ya. Salam kenal ya Mas, saya Borita dari Bogor. Nah, ini sobat Maskur dari Bogor ya. Terima kasih sudah DM. Saya suka lihat YouTube-nya Maskur dan Om Hao. Maaf Mas, saya mau tanya apa Maskur buka jasa konsul? Jasa konsul iya ya, tetapi ini teman-teman juga bisa dibuktikan ya, saya tidak pernah memasang tarif. Bahkan kalau yang kemarin itu ada yang mau tanya berapa tarifnya Mas, saya mau transfer gitu, pasti saya bilang nggak usah gitu. Soalnya apa yang bisa saya bantu pasti saya bantu buat sobat Maskur semuanya. Saya balas ya salam kenal juga gitu, dan terima kasih Mas sebelumnya. Ceritanya rencana saya bulan Juli, berarti masih besok ya. Rencana bulan Juli itu mau pindahan kantor tempat usaha, dari kantor baru balik lagi ke kantor lama. Oh, ini berarti Borita ini sudah punya usaha ke tempat yang satu, lalu pindah ke tempat kedua, mau kembali lagi ke yang satu gitu. Karena keadaan usaha yang terus menurun, setahun ini saya menumpang di tempat teman, saya mau mulai usaha lagi Mas gitu. Lalu yang saya tanyakan, kalau untuk hari baiknya gimana Mas? Jadi ini tanya hari baiknya kapan gitu ya kalau mau buka usaha. Nah, oke, baik. Sebenarnya semua hari itu baik ya teman-teman ya untuk memulai usaha gitu ya. Kan tetapi kalau dari saya sendiri yang saya tahu dan saya pelajari gitu ya, dari yang ikut saya ataupun saya pernah menangani pertanyaan seperti ini, ataupun ada temen yang datang minta hari baik atau apa itu yang pertama saya sarankan itu jangan memulai usaha atau bisnis atau apapun itu di hari weton kita. Mungkin teman-teman juga penasaran ataupun bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok nggak boleh Mas, kok malah di weton kita kok nggak boleh? Itu kan weton kita hari baik gitu ataupun apa gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, hari weton itu kan hari kelahiran kita ya. Jadi itu kalau di kalender Jawa itu sesuatu yang itu di titik kelemahan kita sebenarnya teman-teman ya. Jadi gampangannya ginilah gambarannya yang gampang itu seperti ular itu yang baru berganti kulit. Jadi kan daya tahannya itu baru menurun. Biasanya kan kalau ular berganti kulit itu kan dia bersembunyi ya, nggak berani keluar gitu karena dia fisiknya baru lemah. Bahkan di teman-teman juga pasti banyak yang sudah punya cerita gitu ya, kalau mau menyantet orang ataupun mau mengguna-guna orang itu kan pasti sama dukunnya ataupun spiritualnya itu kan pasti ditanya nama lengkap lalu weton. Nah, ini kan pasti nih weton ya. Kenapa ditanya weton? Karena itu nanti akan mudah masuknya itu waktu di weton kita itu, karena kan posisi kita baru lemah ya. Jadi itu kalau cara kerja santet itu kan waktu kita tidur lalu seperti tidur papat kita itu baru keluar gitu, yang 4 tuh keluar, nanti yang ketembak yang 1, lalu waktu kita bangun itu ataupun yang 1 ini di bawah gitu ya, itu kan nanti balik lagi udah nggak utuh lah itu. Nah, apa yang ketembak ini kan nanti ke badan kita, itu kenanya di situ. Nah, kenapa saya tidak sarankan untuk di hari weton ya, karena nanti itu waktu hari weton itu kan hari kesialan bisa dibilang seperti itu saya tegaskan ya teman-teman. Jadi saya sendiri pun juga kalau pas hari weton itu memilih nggak kemana-mana, berdiam diri di rumah ya, seperti ular tadi ya, karena itu hari kesialan, itu hari waktu kita lemah. Jadi saya sarankan itu untuk di rumah gitu, ataupun tidak melakukan aktivitas apapun yang ya kecuali kalau itu memang harus penting, harus kita keluar ya bismillah aja, diniatkan yang baik ya, insya Allah tidak ada apa-apa.
Tetapi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, itu saya sarankan untuk di rumah. Lebih baik itu malah puasa weton juga lebih bagus lagi. Kemarin yang tanya itu saya pernah baca juga tata cara weton. Nah, nanti mungkin di selanjutnya kita bisa bahas ya. Jadi tadi untuk Ibu Rita ya, semua hari baik gitu, yang penting jangan di hari weton kita gitu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang pertanyaan Bu Rita ya. Nah, kita akan bergeser lagi nih. Ini juga pertanyaannya cukup unik ya, cukup unik, dan ini saya pilih yang global ataupun yang teman-teman itu mungkin banyak yang ingin tanya tapi belum tanya gitu ya. Ini dari Bu Beni ya. Jadi gini, seperti biasa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal ya gitu. Lalu saya balas waalaikumsalam. Terus ibu ini alhamdulillah ya Allah sudah berkenan balas DM saya. Lalu beliau bercerita, saya sedikit cerita ya, bapak saya sudah meninggal, tapi bapak saya sempat punya kelebihan seperti Maskur dan Om Hao. Jadi bapaknya itu punya kelebihan gitu ya, plek banget cara penyampaian kejawen sama seperti Om Hao, karena bapak saya asli orang Jawa tapi merantau ke Lampung. Oh, jadi ini dulunya tinggal di Jawa tapi merantau ke Lampung ya. Dan ternyata kelebihan itu menurun ke adik saya. Saya sebagai kakak terkadang kasihan melihat adik saya karena tidak ada yang bisa menjadi teman sharing adik saya. Oh, jadi ini bapaknya punya kelebihan lalu diturunkan, atau adiknya si Mbak Beni ini bisa juga gitu ya. Lalu lanjut ya, karena saya sebagai kakak harus tanggung jawab, selagi bisa bantu adik saya akan cari jalan keluarnya. Tapi saya orang awam jadi tidak mengerti apa-apa. Alhamdulillah adik sering cerita dengan saya, pengen punya temen yang kira-kira bisa diajak tukar pikiran tentang hal ini. Jadi kiranya Maskur bisa membantu dan memberi saran kepada saya. Jadi si adiknya Mbak Beni ini punya kelebihan tapi tidak ada temen sharing gitu ya, carinya ke kakaknya atau Mbak Beni ini. Ya yang jelas sebenarnya kalau orang yang punya kelebihan seperti ini emang harus ada partner ya, partner untuk menyampaikan seperti itu ya. Dan itu kan nggak semua orang tua ataupun keluarga itu kan biasanya ya gampangnya seperti ini saya melihat ini yang nggak kelihatan, saya melihat ada sosok apa yang jahat yang mau ke rumah, ataupun ada hal-hal yang negatif yang mau menyerang keluarga kita gitu kan biasanya, apalah ini gitu ya, karena ya memang nggak kelihatan jadi nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah, kalau saya dan kakak saya ya memang karena alhamdulillah kita punya kelebihan yang sama, jadi mungkin sharingnya ya kakak adik. Jadi saya kalau sharing seperti mungkin saya melihat ini ya mungkin pasti kakak saya ya mensupport gitu ya, karena dia juga lihat gitu, bisa lihat gitu, jadi percaya kan. Tetapi kalau curhat ke yang tidak bisa melihat itu kan nanti juga pasti malah dikira halu lah atau dikira apa gitu ya. Jadi sebenarnya memang partner sharing ya perlu gitu ya. Kalau saran saya buat Mbak Beni ini, kalau adiknya mungkin kalau ya tadi ya yang saya bilang seperti melihat apa ataupun ada yang mau disampaikan, ya itu harus disupport gitu Mbak Beni ya, harus disemangatin gitu adiknya. Ya nanti kalau misal adiknya curhat lagi tentang seputaran hal metafisika, cukup dibantu, disemangatin aja. Kalau misalkan nanti bingung cara penyampaian ke adiknya, mungkin nanti bisa sharing ke saya lagi ya. Misal adiknya curhat apa yang Mbak Beni nggak bisa kasih pengetahuan ataupun bingung jelasinnya ataupun jawabnya gimana, nanti bisa ke konsultasi ke saya, nggak apa-apa. Yang jelas mungkin juga ini buat teman-teman sobat Maskur channel ya, yang punya adik ataupun mungkin anak yang punya kelebihan, saran saya ya cukup disupport gitu ya. Jadilah pendengar yang baik, karena kita ini sebenarnya butuh support gitu, butuh dukungan. Yang jelas ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Kalau misalkan ada anak kecil ataupun adiknya masih kecil ataupun anak yang masih, ya biasanya kan banyak yang cerita itu seperti gampangannya Pak atau Mah itu ada sosok ini besar ataupun sosok yang menyeramkan gitu ya. Itu cukup dikasih edukasi aja ya, seperti udah biarin aja, tidak usah dilihat, ataupun itu juga kita berdampingan seperti itu aja. Dan mungkin kalau
ada dia mendapatkan sisen yang negatif, seperti nanti keluarga kita mau ada apa, ataupun kitanya sendiri mungkin nanti akan terjadi sesuatu, saya punya gambaran, itu nanti cukup kita tangkal aja dengan berdoa. Dengan kalau muslim ya nanti lebih dikuatkan lagi seperti 5 waktunya, ataupun nanti teman-teman yang non muslim ya lebih tahu ya untuk meminta perlindungan kepada Sang Pencipta gitu aja. Nah mungkin itu ya untuk Mbak Beni ya. Nanti kalau ada curhatan dari adiknya yang jenengan tidak bisa memberitahu ataupun tidak bisa menjawab, menjelasinnya itu apa, nanti bisa DM lagi ke saya, itu aja. Nah mungkin di sesi ini cukup sekian. Yang jelas ini tidak berakhir sampai sini Tanya Maskur, karena pertanyaan yang dari teman-teman itu masih lumayan banyak ya. Ini baru yang di IG saya. Nanti mungkin kedepannya bisa sama-sama sama Mas Yodi, ataupun nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semua di suasana yang baru ataupun di tempat yang lain. Jadi tetap ikuti terus Maskur Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan segera tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga yang masih ada pertanyaan silahkan DM aja, nanti pasti satu persatu insya Allah pasti saya nanti bacakan dan kita bahas bersama. Bahkan juga buat teman-teman ya yang mempunyai cerita mistis, ataupun buat yang di Jogja ataupun yang di sekitar Jogja mau langsung bercerita, oh itu boleh sekali. Nanti ceritanya bisa kita bahas bersama, bisa nanti kita di sini duduk bareng membahas cerita dari teman-teman juga. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di Tanya Maskur ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.